Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi di channel Imam Khalifah, channel YouTube yang berbagi informasi yang berharga untuk kita semua. Baik yang belum subscribe, silahkan subscribe. Caranya tinggal tekan aja tombol subscribe di bawah video ini. Ada tulisan subscribe di sana, silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, thank you, terima kasih. Channel ini terus tumbuh, terus tambah subscribe-nya dari hari ke hari. Terima kasih, tanpa kalian saya bukan apa-apa. Karena subscribe dan like dan view akan menambah kami untuk lebih semangat membuat video. Baik, kali ini saya ingin bercerita atau menanggapi atau bercerita soal story tentang virus yang sedang berkembang atau virus yang sedang melanda mewabah di seluruh dunia, yakni COVID-19 atau virus corona. Bagaimana sikap kita menghadapi virus corona ini? Jadi perlukah kita panik? Atau perlukah kita biasa-biasa saja? Sebenarnya menurut saya yang harus diperhatikan adalah contoh-contoh negara yang sudah terdampak virus ini lebih dulu ya. Contohnya di China, di Tiongkok, kemudian di Italia, kemudian di daerah-daerah lain yang perkembangannya itu sangat pesat ya virus ini. Dan termasuk di Indonesia, per saya bikin video ini kasusnya sudah mencapai 300-an kalau nggak salah, 311 kalau nggak salah, dengan angka kematian sebesar 8,37%, lebih tinggi daripada Korea yang sekitar lebih tinggi dari Italia yang sekitar 8,34% per kasus ya, persentase meninggal dibanding kasus. Dari kasus kita 311-an, yang meninggal adalah 25 orang atau persentasenya 8,37%. Dan angka kesembuhannya kalau nggak salah masih di bawah angka kematian ya, artinya angka kematiannya sampai 25, kalau nggak salah yang sembuh itu sekitar 19 tuh ya, kalau nggak salah, masih di bawah angka kematian. Baik, ini menjadi fenomena yang sangat besar buat saya, buat kita bersama, dan saya mengamati ini sebagai sebuah wabah ya. Seperti yang kita tahu juga, WHO sudah menyatakan ini sebagai sebuah pandemik ya, artinya wabah yang dapat menular melalui orang dalam waktu yang cepat dan bersamaan. Jadi bayangkan aja di Wuhan sampai kasusnya 80 ribuan gitu ya. Bayangkan aja di Indonesia baru sekitar 2 minggu sejak diumumkannya kasus pertama oleh presiden kita, Bapak Jokowi Widodo, langsung 2 minggu ini sudah sangat pesat pertambahannya korbannya. Saya rasa ini bukan permasalahan yang sepele. Saya rasa ini harus benar-benar kita harus benar-benar nggak boleh acuh ya. Saya suka sekali, atau bukan suka ya, saya mendengarkan narasi seorang YouTuber Italia ya, yang bercerita, terlepas bahwa cerita itu benar atau tidak gitu ya, tapi dia menarasikan bagaimana kondisi ketika belum ada apa-apa, belum terjadi apa-apa, kemudian terdengar kabar akan ada virus gitu ya. Terus kemudian satu persatu mulai ada kabar ada yang terinfeksi, dan orang itu menganggap ya biasa-biasa aja lah, paling juga seminggu selesai kasus virus ini, sampai bertambah terus orang ini terus melakukan pekerjaannya seperti biasa. Nah,
kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih eh, yang akan terjadi di negara kita di Indonesia itu kurang lebih akan seperti itu. Jadi apa yang dinarasikan oleh orang Italia ini memang sangat menggambarkan bagaimana suasana ketika satu persatu kemudian bertambah meningkat sampai terjadi puncaknya wabah ini. Itu sangat akan chaos, sangat rusuh, sangat ribut, sangat kacau. Bandingkan saja atau bayangkan saja ada berapa rumah sakit yang bisa menampung wabah ini secara bersamaan. Jadi maksud saya adalah mari kita tidak cuek, tidak acuh, tapi juga tidak terlalu panik sehingga kita kehilangan cara berpikir yang benar. Tentu banyak sekali referensi yang dapat dipercaya apa ini virus COVID-19 dan bagaimana cara kita supaya tidak tertular atau upaya apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah itu mungkin banyak referensi, banyak sekali sumber yang bisa dipercaya untuk menjadi semacam apa ya, SOP dalam kita menangani pencegahan tertularnya virus COVID-19 ini. Nah, saya cuma ingin berpesan melalui YouTube ini, mari dari diri pribadi, dari diri kita masing-masing saling menjaga. Sebelum itu semua terlambat. Saya kasih gambaran begini. DKI sekarang korbannya sudah 17 orang kalau tidak salah. Jadi dari total 25 kasus kematian itu 17-nya ada di DKI Jakarta. Saya akan menggambarkan begini. Mungkin sekarang tanggal 19 Maretan ya, kita hanya baru mendengar di sana ada kasus baru di Sulawesi Tenggara, ada kasus baru di Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, kemudian di Medan, Sumatera Utara maksudnya nambah 1, kemudian di mana lagi ya, Jawa Timur, di Jawa Tengah nambah kematiannya 3 dengan penambahan kasus juga. Di Jawa Timur ada kasus sekitar 8, Jawa Tengah ada sekitar 10, di DKI ada sekitar 200-an, di Jawa Barat ada beberapa kasus dan meninggal 1 orang. Itu mungkin kita membaca berita itu hanya terjadi di sana-sana, udah tenang aja, di sini nggak akan terjadi. Oke, itu tanggal 19 Maret, katakanlah jangan 1 minggu lah, 3 atau 4 hari saja mungkin kita akan mendengar, tapi semoga tidak ya, mungkin kita akan mendengar seseorang yang paling tidak kita pernah dengar namanya lah, itu kepala rumah sakit atau apa gitu lah, atau siapapun, itu juga terkena. Kemudian kita mulai berpikir, ini serius nih, jangan-jangan wabah ini serius gitu. Tapi akhirnya kita cuek saja ya, bekerja seperti biasa, menggunakan sarung tangan, kemudian mulai menggunakan masker, kemudian berbondong-bondong nyari hand sanitizer. Tapi mindset kita biasalah, itu paling terjadi di sana-sana, sampai besoknya lagi mungkin bertambah lagi kasusnya, kita mendengar teman jauh kita atau orang yang pernah kita temui di waktu yang kapan tiba-tiba terkena. Nah, di situ baru terasa virus itu begitu dekat. Ini makhluk Allah Subhanahu wa taala yang pasti turun atas izin Allah, dan mereka semua bertasbih kepada Allah. Pasti ada suatu hikmah yang akan kita petik bersama dari fenomena wabah ini. Nah,
kembali lagi ke penyebaran wabah ini. Nah, setelah sepertinya semua kota, bahkan sekarang Indonesia itu semua kota, enggak semua kota ya, sudah merambah ke banyak kota ya, provinsi, kayak seperti sudah dikepung oleh virus. Tolong jangan tunggu sampai virus itu kayak sudah di sebelah rumah kita gitu, kayak udah, oh itu desa sana sudah ada yang terkena, RW sana udah terkena. Ketika itu sudah terjadi, perbandingan antara, masalahnya begini, oke lah, sekarang pemerintah melakukan kebijakan social distance ya, artinya kita dihimbau untuk menjaga jarak ya, jarak sosial ya, maksudnya berkomunikasi harus lebih dari 1 meter atau 2 meter ya, titik amannya ya. Oke lah, pemerintah melakukan itu gitu. Tapi ini adalah wabah. Mungkin kalau rumah sakit daerah rujukan di kota Anda itu menangani kasus penyakit kanker misalnya, itu nggak setiap hari ada orang kanker, atau biarpun ada setiap hari itu nggak bersamaan. Bayangkan sekarang hari ini ada 300 orang, katakanlah besok ada 400, 500, 600, 700 dan 1000 secara bersamaan. Saya mau nanya, siapa yang membatin? Secara bersama suatu rumah sakit rujukan, ya sebesar apa sih rumah sakit? Katakanlah sekarang sudah, katanya itu ada yang di Jakarta ya, satu rumah sakit memiliki 120 ruang isolasi gitu misalkan. Di DKI ya, kasusnya 200 katakanlah per hari ini. Dari 128 kamar isolasi, sisanya berarti sekitar berapa tuh? Sekitar 72an orang itu diisolasikan kemana? Oke lah, sekarang ada Wisma Atlet dijadikan ruang isolasi dan sebagainya. Tapi ini wabah. Ketika menyebar pesat secara bersamaan, misalnya DKI jadi 1000 kasus misalnya di DKI, mau dikemanakan pasien-pasien yang perlu perawatan ini? Paham ya? Jadi ini wabah, sifatnya bersamaan atau tidak, rentangnya tidak jauh waktunya, dan secara bersamaan itu rumah sakit harus memikirkan banyak orang, siapa yang mau ngobat, siapa tenaga medisnya, siapa dokternya, siapa perawatnya. Mereka juga manusia dan turut berbela sungkawa juga. Ada satu perawat di DKI kalau tidak salah ya, kalau nggak salah orang Bekasi yang meninggal, kita turut berduka cita. Semoga husnul khotimah, mati syahid, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya kan. Baik, jadi maksud saya adalah tolong sebelum itu terjadi, sebelum lonjakan itu terjadi, dan kalian bisa aja ditolak oleh sebuah rumah sakit, biarpun tuh kalian terinfeksi gitu, karena saking banyaknya nanti tuh, karena saking banyaknya. Nah, tolong dipatuhi ya kebijakan pemerintah yang menerapkan social distancing. Kita patuhilah, jangan keluar rumah, jangan keluar rumah kecuali sangat urgent gitu. Ya kita melockdown sendirilah. Biarpun negara belum lockdown, kita lockdown sendiri. Itu bukan menyelamatkan diri kita sendiri atau keluarga, itu menyelamatkan banyak nyawa. Jangan cuek lah. Kesadaran ini yang perlu dan sangat penting ditanamkan oleh setiap orang. Ini lockdown, kita lockdown sendiri. Jangan kemana-mana kecuali penting.
Jangan menunggu seperti yang saya gambarkan tadi, di mana tenaga medis dengan pasien yang terinfeksi nanti akan lebih besar yang terinfeksi. Saya nggak bisa membayangkan tenaga medisnya dari mana, ruangannya bagaimana. Semoga Allah menolong kita semua. Mungkin seperti itu video dari saya untuk kali ini, menyikapi tentang wabah COVID-19. Mohon maaf kalau video saya ada kesalahan, bukan membuat hoax, semua ingin memberikan kesadaran kepada kita. Mari kita lockdown diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, demi kebaikan bersama, supaya tidak semakin meluas wabah ini. Terima kasih yang belum subscribe. Di sini banyak informasi yang berharga. Yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan kesehatan serta ketabahan melewati bencana ini, dan diberi kekuatan untuk melewatinya dengan selamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.